Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Saya berharap Anda sekalian dalam keadaan sehat. Dan saat ini saya mengajak saudara-saudari sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus. Kita akan belajar dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Nah, tema renungan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu dalam kondisi apapun selalu siap. Dalam kondisi apapun selalu siap. Saudara-saudari sekalian, dalam kondisi apapun kita harus siap. Siap. Berbicara siap, maka apapun bentuk kondisi, situasi, atau keadaan, kita harus siap. Firman Tuhan berkata di dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Seorang pelayan Tuhan, seorang pemberita firman Tuhan harus siap sedialah. Apapun kondisi, baik kondisi baik atau kondisinya tidak baik waktunya. Jadi kita harus siap. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam kitab Yunus, ya, kalau kita membaca keseluruhan kitab tersebut, mulai dari pasal 1 sampai pasal 4, ceritanya sangat menarik. Menarik. Di pasal 1 saja kita bisa membacanya di sini sampai ayat 17. Ceritanya begini, Tuhan berfirman kepada Nabi Yunus, supaya Nabi Yunus ini pergi ke suatu tempat, ya, yaitu kota Niniwe. Kenapa Yunus ini diutus ke sana oleh Tuhan? Karena kenapa? Karena kota Niniwe kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Jadi kota Niniwe harus bertobat. Kalau tidak bertobat, maka akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi di sini, ya, yang akan kita renungkan, poin yang akan kita renungkan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Apakah Anda sudah melakukan kehendak Tuhan? Nah, di sini respon Nabi Yunus terhadap kehendak Tuhan dalam hidupnya, terhadap firman Tuhan yang telah datang kepada Yunus, yaitu untuk pergi memperingati kota Niniwe supaya bertobat. Tetapi respon Nabi Yunus ini kepada firman Tuhan yang telah datang kepada dia, justru dia berusaha untuk menolak pekerjaan tersebut, menolak tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada dia. Dengan cara apa dia menolak? Dengan cara apa dia tidak melakukan kehendak Tuhan? Dengan berusaha melarikan diri dari panggilan tersebut. Dia berusaha untuk meninggalkan, dia berusaha bersembunyi. Yunus berpikir, kalau saya lari, bersembunyi dan pergi jauh, Tuhan tidak akan melihat saya. Tuhan tidak akan memantau saya. Tetapi salah. Justru Yunus semakin menjauh dari Tuhan, semakin menghindari panggilan tersebut, pergi ke suatu tempat, ke Tarsis, menyembunyikan diri. Tuhan pantau dia. Lewat tindakannya tersebut terhadap kehendak Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, justru Tuhan semakin memantau dia, supaya Nabi Yunus ini melakukan kehendaknya. Sebenarnya
panggilan atau firman Tuhan yang datang kepada Yunus ini sebenarnya itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat indah, yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan, memperingati kota tersebut bahwa ada Allah yang hidup. Kalau tidak bertobat orang-orang yang tinggal di kota Niniwe, maka Tuhan akan terjadi murka Tuhan terhadap kota tersebut. Jadi pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yunus ini adalah pekerjaan yang sangat indah, melayani Tuhan. Tetapi sangat disayangkan sekali, ya, berbagai macam usaha Nabi Yunus ini untuk tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia. Sampai-sampai dengan berjalannya waktu, Nabi Yunus diproses oleh Tuhan. Oleh kesalahan atau respon yang Nabi Yunus lakukan ini, justru Tuhan memakai hal tersebut supaya Yunus sadar bahwa pekerjaan yang Yunus lakukan ini adalah pekerjaan yang indah, yaitu melayani Tuhan. Saudara-saudari sekalian, melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, apakah Anda sudah melakukan kehendak Tuhan? Ketika Anda diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia, maka jangan lewatkan kesempatan itu. Ketika kesempatan itu lewat, diberikan kesempatan buat saya dan saudara untuk melayani Tuhan, maka kita harus siap. Kita harus merespon pekerjaan tersebut dengan baik. Kita melakukan segala sesuatu, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pelayanan pemberitaan Injil. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita, untuk saya dan saudara. Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara. Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan buat saya dan saudara. Jadi sesuatu hal yang wajar kalau Tuhan memberikan tanggung jawab buat saya dan saudara untuk melayani Dia, untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya tahu bahwa ada waktu di mana kita akan mengalami rasa jenuh. Pasti ada rasa bosan. Pasti ada rasa takut. Pasti ada rasa ada kekhawatiran yang timbul di dalam diri kita. Tetapi kita tidak boleh menjadikan sebuah alasan untuk tidak melayani Tuhan. Jangan kita menjadikan sebuah alasan untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Ingat bahwa apapun waktunya, baik atau tidak baik waktunya, kita selalu siap. Karena pekerjaan yang kita lakukan ini adalah pekerjaan yang indah. Ini renungan yang kita renungkan pada sore hari ini. Semoga memberikan kita semangat dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Hati yang penuh respon yang baik. Respon yang baik terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.